Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini yang pastinya sudah kalian tunggu-tunggu, Opung SG Channel. Sudah menjadi takdir yang pasti bagi setiap makhluk hidup akan meninggalkan dunia ini, termasuk juga manusia. Namun ada beberapa kejadian unik di mana manusia yang sudah dinyatakan tiada, lalu tak lama kemudian ia bangkit lagi dari kematiannya. Kejadian ini dikenal dengan istilah mati suri, yakni kondisi di mana ada manusia yang mengalami kehilangan nyawa, tetapi akhirnya bisa hidup kembali. Mereka yang punya pengalaman mati suri memang sempat mengalami kondisi seperti umumnya orang yang meninggal dunia. Namun hal tersebut tak berlangsung lama, sampai akhirnya takdir dari Tuhan berkata lain, di mana orang tersebut mendapatkan kesempatan hidup untuk kedua kalinya. Berikut ini adalah 6 artis terkenal tanah air yang pernah mengalami mati suri dan mendapat kesempatan hidup kedua kali. 1. Paramitha Rusady. Artis senior yang masih berwajah cantik, Paramitha Rusady mengaku pernah mengalami mati suri dan akhirnya mendapatkan kesempatan hidup lagi untuk kedua kalinya. Hal itu terjadi pada saat Paramitha Rusady melahirkan anak tunggalnya, Adrian Tegar Maharaja Bago, pada tanggal 24 Mei tahun 2007 lalu. Bahkan Paramitha Rusady mengalami mati suri tersebut selama 2 hari. Saya pernah melahirkan dalam keadaan mati suri. Waktu itu proses lahirannya tuh agak susah gitu. Terus dokternya tuh cuma satu gitu. Karena waktu itu pilihannya kan antara hidup dan mati. Saya sih taunya mati suri itu belakangan. Mati surinya lama, ada 2 hari, ungkap Paramitha Rusady. Paramitha Rusady mengatakan dalam kondisi seperti itu, ia hanya bisa pasrah. Ia juga tahu betul kalau dokter harus memilih antara ibu atau anaknya yang lebih dulu diselamatkan. Paramitha Rusady juga menceritakan keluarganya kala itu semakin panik dan risau. Bahkan sang kakak, Uli Siga Rusady, sampai pingsan melihat kondisi adik perempuannya. Beruntungnya, Paramitha Rusady beserta anaknya berhasil melalui masa-masa kritis. Mereka berdua selamat, meski Paramitha Rusady harus mengalami koma. Artis yang pernah menikah dengan aktor tampan Gunawan ini juga menjelaskan bahwa dirinya sebenarnya tidak merasakan apapun kala mengalami mati suri. Namun Paramitha Rusady mengaku mengalami perubahan hidup dari segi spiritual. Proses mati suri yang dialaminya memang sempat mengubah pandangan seorang Paramitha Rusady tentang kehidupan, termasuk soal keputusannya mundur dari dunia keartisan. Menurut Paramitha Rusady, manusia tak bisa terus-menerus bekerja hanya di satu bidang, karena hidup harus terus berjalan dan selalu mengalami perubahan. 2. Bopak Castello. Komedian kondang Bopak Castello juga memiliki kisah hidup yang tidak biasa. Bopak Castello mengaku pernah mengalami mati suri dalam hidupnya. Kejadian tersebut berawal ketika Bopak ikut menonton layar tancap bersama ayah angkatnya di daerah Parangtritis, Yogyakarta. Selama 1 minggu, Bopak tidak sadarkan diri setelah ia melakukan hal yang bisa dibilang terlarang, yakni buang air kecil sembarangan saat sedang berada di pantai Parangtritis. Bopak mengakui kalau dulunya dirinya punya sifat angkuh dan sombong. Pas pipis, Bopak sempat diingatkan, jangan pipis di sini, ini wilayah Nyi Roro Kidul. Namun pada saat itu, Bopak mengaku tak mau menghiraukan peringatan tersebut. Bopak malah menyepelekannya dan nekat melakukan hal yang sangat terlarang di tempat itu. Waktu itu Bopak malah bilang, Bopak orang Kalimantan, Nyi Roro Kidul kan orang Jawa, ujarnya bercerita. Gara-gara bicaranya yang sembarangan seperti itu, saat sedang tidur, Bopak mengaku seperti mimpi bertemu sosok wanita berbaju lurik, baju yang biasa dikenakan orang-orang keraton. Bukan 1 malam, Bopak Castello ternyata mengalami tidur panjang selama 1 minggu. Kata Bopak, tiba-tiba saja ada suara yang memanggil-manggil namanya. Entah dari mana datangnya. Tiba-tiba muncul kereta kencana dengan cahaya hijau mengkilap menghampirinya. Anehnya, Bopak malah ikut menaiki kereta kencana tersebut. Ia pun dibawa ke pantai Parangtritis. Saat itulah Bopak melihat ada lubang yang dipercaya sebagai tempat pemandian para putri. Sesampainya di situ, Bopak ditarik masuk, namun ia berusaha menolaknya.
Bopak juga mengklaim dirinya bertemu dengan Ratu Nyai Roro Kidul yang ia gambarkan sosoknya cantik, putih, dan memiliki mata yang biru. Kalau lukisan Basuki Abdullah, dia melukis Nyai Roro Kidul masih ada kejawa-jawaan. Pas aneh lihat begitu, pas lihat wajahnya itu kayak orang Lebanon, putih cemerlang, mata biru. Pokoknya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terang Bopak Castello. Bopak juga mengaku ia hampir diberikan tongkat emas oleh sosok tersebut. Namun saat itu Bopak merasa ada yang memanggilnya, lalu ia pun beristighfar dan akhirnya kembali ke daratan. Bopak waktu itu tidur selama seminggu sampai orang-orang gelar pengajian untuk Bopak. Katanya, selama tertidur 1 pekan itu, Bopak Castello seolah merasa masuk ke ruang waktu yang tidak jelas. Banyak bisikan-bisikan yang ia dengar di telinganya. Kata orang-orang sih Bopak tidur, tapi Bopak berasa nggak tidur. Lanjutnya, 3. Puput Melati. Sama seperti yang dialami oleh Paramita Rusady, artis Puput Melati juga mengaku pernah mengalami mati suri saat ia sedang menjalani proses melahirkan. Istri dari Guntur Bumi itu rupanya mengalami koma selama beberapa jam. Hal tersebut ternyata disebabkan karena Puput Melati alergi terhadap obat yang diberikan dokter kepadanya. Padahal sudah dicek, urin dan lainnya tidak ada alergi, tapi ternyata dia alergi. Dia langsung masuk ruang ICU, sempat tidak ada tanda-tanda kehidupan, ungkap sang suami kala itu. Saat dalam kondisi mati suri itu, Puput Melati pun menceritakan pengalamannya, diperlihatkan sosok berjubah putih ketika dirinya tak sadarkan diri. Sayangnya, Puput Melati mengaku tak sempat melihat wajah sosok berjubah putih itu. Sempat 3 detik melihat kaki putih bersih, pakai jubah putih bersih, dari badan keluar cahaya, tapi nggak sempat lihat mukanya. Setelah melihat itu, aku langsung sadar, ungkap Puput Melati. Kejadian langka tersebut menjadi pengalaman paling berharga sepanjang hidup Puput Melati. Ia merasa sangat bersyukur masih bisa bernafas lagi dan masih diberikan kesempatan hidup lagi hingga bisa mengurus anak-anak yang dilahirkannya. Aku bersyukur sekali masih dikasih hidup sama Allah. Aku bisa mengurus anak-anakku, pungkasnya. 4. August Melas. Aktor senior August Melas juga memiliki pengalaman mati suri yang tidak semua orang bisa mengalaminya. Pada saat usianya masih 15 tahun, August Melas yang kala itu masih remaja mengaku sedang dalam masa bandel-bandelnya. Saat itu ia mengaku dijemput oleh maut. Kala itu August Melas sedang dibonceng motor oleh sahabatnya. Mereka mengalami kecelakaan hebat yang mengakibatkan luka yang sangat parah. August Melas pun dibawa ke rumah sakit terdekat di Surabaya dan langsung mendapatkan pertolongan secepatnya. Namun petugas medis kemudian menyatakan bahwa nyawa August Melas saat itu sudah tidak tertolong lagi. Namun saat dalam keadaan tak sadarnya itu, August Melas mengaku justru ia merasa sadar dan bisa mengetahui serta mendengar semua kejadian di sekitarnya. Ia juga mengaku mengalami kejadian yang menurutnya berupa pemandangan yang mulia dan sejuk. August Melas pun mengaku bersyukur karena masih diberi kesempatan hidup kedua. Ia juga memaknai pengalaman magis itu untuk menjadi pedoman hidup dan religi dalam kehidupannya. 5. Citra Prima. Artis sekaligus ahli metafisika Citra Prima pernah mengalami mati suri dan mendapat kesempatan hidup kembali. Menariknya, bukan cuma sekali, Citra Prima mengaku sudah 2 kali merasakan lepasnya ruh dari tubuhnya. Namun akhirnya ruh tersebut kembali lagi. Serangkaian perjalanan spiritual selama mengalami mati suri itu pun sempat dialami oleh Citra Prima, mulai dari melihat malaikat hingga menyeberangi jembatan Shirathul Mustaqim. Citra Prima mengalami kejadian tersebut di saat umurnya masih 9 tahun dan 11 tahun. Bisa dibilang kemampuan ini bersinggungan dengan dunia lain, udah takdir. Aku mati suri 2 kali saat umur 9 dan 11 tahun. Saya tergulung ombak di Parangtritis dan tidak sadarkan diri, ungkap Citra Prima. Citra Prima pun menceritakan selama dirinya mengalami mati suri tersebut, ia melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh manusia yang masih hidup. Saat itu pengalaman yang aku dapat banyak, seperti menyeberangi jembatan Shirathul Mustaqim, didampingi malaikat Mikail, dikasih lihat tempat orang-orang yang perutnya buncit. Tapi karena aku masih kecil, aku nggak tanya yang detail, kenangnya.
Pengalaman mistis Citra Prima ternyata tak berhenti sampai di situ. Setelah bangun dari mati surinya, selama 40 hari berikutnya, pemain film Tuyul Part 1 itu selalu ditemani sosok pocong saat tidur. Meski awalnya Citra Prima merasa takut, namun akhirnya ia mulai terbiasa melihat sosok-sosok makhluk halus yang menyeramkan. Sejak saat itu, saya lihat yang halus-halus, aura orang, dan makhluk astral. Mau nggak mau kayak hidup di dua dunia. Kembali dari mati suri, setiap saya tidur di samping saya selalu ada pocong yang jaraknya hanya sejengkal. Itu terjadi selama 40 hari, paparnya. 6. Ardhito Pramono. Musisi Ardhito Pramono juga mengaku pernah mengalami mati suri saat ia nyaris overdosis akibat obat-obatan terlarang yang dikonsumsinya. Akibat meminum Dumolit sebanyak 10 butir bersamaan dengan kopi, Ardhito Pramono hampir saja mengalami overdosis. Dumolit diketahui tidak boleh diberikan kepada seseorang untuk jangka panjang karena mengakibatkan efek ketergantungan dan mengurangi efektivitasnya di kemudian hari, sehingga dosis obat harus terus ditingkatkan. Usai meminum obat tersebut, Ardhito Pramono mengaku langsung tertidur. Namun yang membuatnya sangat terkejut, ketika bangun, Ardhito justru melihat jasadnya sendiri yang sedang dibacakan ayat suci Al-Quran oleh sang ayah. Sambil menangis, Ardhito yang melihat jasadnya sendiri itu berusaha memanggil-manggil sang ayah dengan maksud ingin meminta maaf atas segala kesalahannya. Namun saat itu sang ayah tetap terdiam dan tidak menghiraukan panggilan berkali-kali dari putranya. Di saat itu, Ardhito Pramono mengaku hanya bisa pasrah jika memang sudah waktunya ia harus pergi dari dunia ini. Ardhito juga menceritakan kalau tubuhnya serasa diangkat dan dipindahkan ke sebuah kursi kayu. Setelah kejadian magis tersebut, Ardhito pun memutuskan berhenti menggunakan obat-obatan terlarang dan banyak mengalami hal spiritual. Namun bukan hanya itu, Ardhito Pramono juga mengaku kalau dirinya sempat mengalami depresi. Dulu sampai ke Dharma Wangsa tuh, rumah sakit jiwa. Maksud gua kesana buat setidaknya gua dapat obat yang dikasih dokter. Jelas Ardhito. Selama berada di rumah sakit jiwa, Ardhito melakukan berbagai penanganan untuk mengetahui apakah dirinya benar-benar mengalami depresi. Akhirnya dokter menyimpulkan kalau Ardhito positif depresi. Hal tersebut dialami Ardhito cukup lama, mulai dari awal tahun 2013 hingga pertengahan tahun 2015.